saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga bersuka cita pada hari ini karena Tuhan baik buat kita semua saudara. Amin. Tuhan masih kasih kita nafas yang baru. Tuhan jaga lindungi kita semua dari satu minggu ini dan Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Mari saudara, kita mau mulai ibadah kita. Mari persiapkan hati kita. Mari bawa hidupmu saudara hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya kehidupan, satu-satunya penolong yang setia untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur, kami bersuka cita pada hari ini Tuhan bahwa Engkau masih boleh menjaga, menyertai kami Tuhan. Dengan urapan-Mu, dengan berkat-Mu yang luar biasa, kami mengucap syukur. Mau berkat itu kecil atau besar, kami tetap bersyukur Tuhan. Karena Engkau tetap Bapa kami, Engkau tetap Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami percaya, saat kami mengangkat tangan kami, saat kami menyerahkan hati kami, hidup kami dan sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya setiap yang sakit Kau pasti akan sembuhkan. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Kau sudah tolong mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap pintu-pintu yang tertutup, berkat-berkat yang tertunda, Engkau sudah melepaskannya untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Urapi kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau ya Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari saudara kita angkat pujian ini. Katakan, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu Bapa, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari saudara kita angkat pujian dari awal. Katakan, ku datang padamu, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Kami mau sentuh hati-Mu Yesus. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada
pujian penyembahan dari kami Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami Tuhan. Dan betapa kami sangat menghormati Engkau, kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Mari saudara sama-sama kita mau kecap dan lihat apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Amin saudara. Amin. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, oh kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub.
Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Biar hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Mau kami dapat gak enak ataupun enak Tuhan, tapi biarlah hati kami, hidup kami hanya untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara katakan, tak akan pernah ku sesal, tak akan pernah ku sesali mengiringmu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Berapapun harga Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Katakan melayani-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Baik, saudara, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini
melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, hari ini saya mau berbicara tentang tanggung jawab. Tahukan Anda bahwa tanggung jawab sebagai duta Kristus dan anak Allah. Sebagai orang Kristen kita berkewajiban untuk melayani satu dengan lainnya. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Orang Kristen memiliki tanggung jawab yang besar sebagai hamba Tuhan. Mengetahui apa tanggung jawab ini hanyalah langkah pertama untuk menjalani kehidupan Kristen yang berbuah. Sementara menjadi anak Tuhan membawa banyak keuntungan dan manfaat yang tidak ada tandingannya dalam hidup ini. Tetapi untuk hal ini bisa terjadi, kita memerlukan tugas-tugas besar yang akan kita lakukan. Dengan hasil yang sangat memuaskan atau sangat baik. Dan hanya bisa terjadi ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun juga, hal yang seharusnya kita lakukan hanyalah hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan yang dapat membawa sesama masuk ke dalam pengetahuan akan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita bersemangat untuk mengetahui tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus? Untuk dapat menjalani hidup yang berbuah dan memuaskan. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang memberitahu kita untuk menjadi tugas kita. Mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri dan orang lain. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, perintah mana yang paling penting dalam hukum Musa? Yesus menjawab, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang pertama dan terbesar. Perintah kedua yang sama pentingnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum dan semua tuntutan para nabi didasarkan pada dua perintah ini. Dan kemudian Yesus memberitahu murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Mengasihi Tuhan berarti melakukan setiap perintah-perintahnya lebih dari kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi hanya bisa terjadi jika kita mengenal Tuhan dengan benar, khususnya jika kita mengenal kasih-Nya yang ditunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pernah dalam mengajar Kom 100, seorang murid bertanya kepada saya mengenai hati dan pikiran seperti Kristus. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Kita harus memiliki hati dan pikiran seperti Kristus.
Apa itu? Coba kita renungkan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus sewaktu ia mau disalib. Sewaktu ia rela untuk disalibkan seperti domba yang akan dikorbankan. Menerima tanpa memberontak dan melawan. Apakah sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu untuk melawannya? Tentu saja bisa. Angin ribut pun tunduk kepadanya. Berarti dia bisa melakukan apa saja untuk menolaknya. Tetapi karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia rela mengorbankan dirinya untuk melepaskan manusia dari semua kutuk dosa. Hati yang penuh dengan pengorbanan. Itulah yang harus kita pelajari sebagai pengikut Kristus. Kerendahan hatinya, penguasaan dirinya, dan kasih yang tak terbatas. Pelajaran ini memang sangatlah tidak mudah. Semua kita harus terus belajar untuk menuju ke titik kesempurnaan itu. Mengasihi Tuhan haruslah dengan segenap hati. Berarti memberi ke seluruh kasih tanpa membagi-baginya dengan dunia ataupun uang. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah haruslah kita wujudkan dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi sesamanya. Dan orang yang tidak mengasihi sesama tidak mungkin akan mengasihi Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 1-3, bantulah rekan seiman untuk kembali ke jalan yang benar. Dan judul, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kita hidup di dunia ini, kita harus saling tolong-menolong. Jangan pernah merasa lebih mampu atau lebih hebat dari yang lain. Karena kita tidak tahu kapan pencobaan akan datang menghampiri hidup kita dan siapa yang akan menolong kita. Apakah mereka yang kita anggap remeh atau tidak berarti yang sebenarnya sedang diutus Tuhan untuk menolong kita? Sehingga membuka mata kita untuk kita tidak bisa merendahkan siapapun. Untuk kita bisa saling peduli dan untuk bisa saling menghormati satu dengan lainnya. Sebaliknya, kita semua harus lemah lembut dan menunjukkan kerendahan hati yang sejati kepada semua orang. Kadang-kadang kita bisa juga menjadi bodoh dan tidak taat. Kita hidup penuh dengan kejahatan dan kecemburuan. Saling membenci sehingga kita menjadi tersesat dan menjadi budak dari hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Tetapi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, menyatakan kebaikan dan kasih-Nya. Dia menyelamatkan kita bukan karena hal-hal yang benar yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Dia menghapus dosa-dosa kita, memberi kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Dia dengan murah hati mencurahkan Roh-Nya ke atas kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia-Nya, Dia menjadikan kita benar di hadapan-Nya dan memberikan kita keyakinan bahwa kita akan mewarisi hidup yang kekal. Membela orang lain yang membutuhkan. Amsal 31 ayat 8 dan 9. Berbicaralah untuk mereka yang tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri. Yang merasa bahwa keadilan bagi mereka sudah hancur. Berbicara untuk orang miskin yang tidak berdaya. Dan pastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan. Salah satu dari banyak hal yang baik dari budaya Cina adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah dalam hidup kita. Berarti tanggung jawab itu adalah milik kita.
Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk banyak hal. Dan memang itulah kenyataannya. Tentu saja pada saat-saat kita ditugaskan untuk menerima tanggung jawab penuh, kadang-kadang kita merasa takut. Tapi sebenarnya jika kita diberi tanggung jawab, kemungkinan besar bahwa Sang Pemberi sudah mengenal karakter dan integritas kita sehingga kita ditugaskan untuk bertanggung jawab. Yang menarik, ada kalanya kita merasa bangga karena mendapat kepercayaan itu. Di sisi lain, tanggung jawab sering datang dari rasa kesetiaan yang mendalam. Sehingga tanpa ada perintah, kita tetap melakukan demi kecintaan dan kesetiaan kita. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan adalah ajaran iman Kristen yang nyata dan tak tergoyahkan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang Kristen yang terlalu sering gagal dalam mempraktekannya. Terutama dalam menyadari tanggung jawab dalam kehidupan kita harus menjadi milik kita yang mendarah daging dan menjadi fakta kebenaran dalam hidup kita. Kita cenderung berpikir bahwa dalam hidup ini kita memerlukan pilihan-pilihan, keputusan pribadi setiap hari. Padahal sebenarnya semua pilihan dan keputusan pribadi adalah tanggung jawab pribadi kita yang langsung kepada Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya kita sudah bisa menentukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. 10 perintah Tuhan adalah hukum moral dan spiritual Tuhan dalam 2 bidang. Tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Tuhan kita merangkumkan dalam satu kata, yaitu kasih. Kasih terhadap Allah, kasih terhadap saudara-saudara kita. Kebanyakan orang Kristen akan mengakui tanggung jawab ini secara teori. Dalam prakteknya mereka sering gagal. Jika kita gagal total dalam menjalankan tanggung jawab kita, maka kita akan hidup dalam kegagalan dan menemukan diri kita dalam frustasi. Tanggung jawab bukan semata-mata hal yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristiani. Tetapi fakta adalah tanggung jawab selalu berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Kewajiban yang harus kita jalani berhubungan dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Setiap tindakan, keputusan, pemikiran, motif kita selalu berada dalam terang Tuhan. Harus selalu berada dalam terang Tuhan. Setelah kita mengenali tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai orang tua, teman, jemaat, pelayan Tuhan, karyawan, bahkan bos dan pendeta sekalipun, dan jika kita penuh tanggung jawab dan bertindak berdasarkan kehendak Tuhan, berfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, rela mengasihi dan berkorban, maka setiap masalah dapat kita selesaikan dengan damai dan sejahtera. Berbuat kesalahan tidak cukup hanya meminta maaf, karena permintaan maafmu tidak dapat mengembalikan waktu, keadaan, martabat, kepedihan hati, kerusakan yang telah kita lakukan. Permintaan maaf tidak mungkin untuk mengembalikan bagian-bagian yang telah dirusak atau dicederai. Kita tidak bisa mengembalikan dan menjalankan waktu itu lagi. Kita hanya berharap supaya kita bisa mengembalikan lagi waktu yang sudah terlewatkan. Tetapi waktu tidak bisa dihapus. Hal-hal yang telah kita lakukan tidak dapat dibatalkan. Hal-hal yang telah kita katakan tidak dapat dibatalkan. Betapa kengerian yang terjadi dalam hidup yang tidak bertanggung jawab. Semua akan berantakan. Keluarga berantakan. Anak-anak hidup morat-marit tanpa tujuan. Pelayanan tidak ada yang tetap. Semua berganti-ganti karena kita tidak bisa memenuhi tanggung jawab kita. Pernahkah Anda merasakan gelombang yang fatal luar biasa saat penyesalan menyapu Anda? Mengancam akan menyeret Anda ke lautan keputusasaan. Perasaan tidak berharga seperti itu dapat berubah menjadi introspeksi sebagai orang Kristen yang egois. Mungkin
kita lupa bahwa Tuhanlah yang membuat alam semesta ini. Dari yang tidak ada sampai menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Dia tidak memandang manusia manapun yang mungkin hancur, yang melihat hanya kekosongan, atau kekacauan yang tanpa harapan. Atau juga yang siap untuk jatuh hanya ke dalam tumpukan sampah. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan penuh dengan keragaman, tanpa batas dan penuh dengan ide-ide yang kreatif. Dia dapat mengambil salah satu dari anak-anaknya, kapan saja, dan membuat karya seni yang luar biasa dengan apa yang tampak sesuatu yang tidak layak, atau sesuatu yang layak masuk ke tempat sampah, atau sesuatu yang tidak berharga, atau yang sudah kadaluarsa, menjadikan awal yang mengejutkan, menjadikan sesuatu yang sangat berharga, sangat mengagumkan, sangat terhormat, karena mereka berada di tangan seorang ahli. Di abad ke-20, pendeta bernama Bill Wilson mengembalakan sebuah gereja di dalam kota New York City. Ladang misinya adalah tempat yang sangat kejam. Dia sendiri telah ditikam 2 kali saat dia melayani orang-orang dari komunitas di sekitar gerejanya. Suatu ketika seorang wanita Puerto Rico terlibat dalam gereja dan dituntun kepada Kristus. Setelah pertobatannya dia datang kepada pendeta dan berkata, "Saya ingin melakukan sesuatu untuk membantu gereja." Dia ingin melayani di dalam gereja. Lalu pendeta itu bertanya, "Apa yang menjadi bakatmu?" Dan perempuan Puerto Rico itu tidak bisa memikirkan apapun. Dia bahkan tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Tetapi dia mencintai anak-anak. Pendeta Wilson menempatkan dia di salah satu bus gereja yang pergi ke lingkungan untuk mengangkut anak-anak pergi ke gereja. Setiap minggu dia melakukan tugasnya dan dia menemukan anak yang kelihatan paling jelek di dalam bus itu. Dia meletakkan anak itu di pangkuannya sambil membisikkan satu-satu kata yang dia pelajari dalam bahasa Inggris. I love you and Jesus loves you. Setelah beberapa bulan, dia menjadi berkat dengan anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu tidak berbicara. Dia datang ke sekolah minggu setiap minggu dengan saudara perempuannya dan duduk di pangkuan wanita itu. Tetapi dia tidak pernah bersuara. Setiap minggu dia memberitahukan sepanjang perjalanan ke sekolah minggu. Dan sepanjang perjalanan pulang. I love you and Jesus loves you. Suatu hari yang menakjubkan, anak kecil itu berbalik dan tergagap-gagap berkata, I love you too. Kemudian dia memeluknya dan memeluknya dengan erat. Itu adalah jam 2.30 pada hari Minggu sore. Pada pukul 6.30 malam itu, dia ditemukan tewas. Ibunya sendiri telah memukulnya sampai mati dan membuang tubuhnya ke tempat sampah. I love you. Jesus love you. Itu adalah beberapa kata terakhir yang anak kecil itu dengar dalam hidupnya yang singkat. Dari bibir seorang perempuan Puerto Rico yang hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Wanita ini memberikan satu talenta kepada Tuhan. Dan karena itu seorang anak kecil yang tidak pernah mendengar kata-kata cinta di rumahnya sendiri mengalami dan menanggapi kasih Kristus. Apa yang bisa kita berikan? Anda dan saya, masing-masing kita memiliki sesuatu dalam hidup ini. Yang jika kita berikan kembali kepada Tuhan akan menjadi berkat. Tidak saja bagi banyak orang, tetapi juga bagi diri kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Ayat ini adalah ayat yang tertinggi dalam tanggung jawab kita secara pribadi. Kita sendirian tanpa siapapun berdiri di hadapan Tuhan tanpa bisa memberi alasan apapun untuk mempertanggungjawabkan hidup kita.
pilihan yang telah kita buat, teman yang telah kita pilih, perbuatan yang telah kita lakukan, dan kata-kata yang telah kita ucapkan, semua akan terbongkar. Penekanan kekristenan ada pada pengakuan, pertobatan, dan penghakiman terakhir menjadikan sempurna untuk membantu kita menerima tanggung jawab kita secara pribadi. Doktrin inti kekristenan membantu kita melihat bahwa tidak ada orang lain selain kita yang bertanggung jawab atas sikap yang telah kita kerjakan, tindakan yang telah kita pilih, kasih yang telah kita bina, dan hubungan yang telah kita bentuk. Sehingga kita bisa bertanggung jawab secara pribadi untuk bidang-bidang ini. Dan diberdayakan untuk mengubahnya jika tidak sesuai dengan pertumbuhan jalan iman kekristenan kita. Karena kita semua harus bertumbuh dan berbuah. Tanggung jawab berarti kita menerima kemampuan untuk bertindak atas diri kita sendiri. Kata-kata itu kembali ke abad 16 yang diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perilaku atau tindakannya. Ini adalah sesuatu yang terlalu banyak dihindari. Mereka percaya bahwa dengan mengalihkan kesalahan kepada orang lain dan membuat alasan untuk membela diri mereka sendiri, mereka dapat menempatkan tanggung jawab atas kondisi hidup mereka pada seseorang atau pada sesuatu yang lain. Ini tampaknya telah menjadi sifat manusia sejak awal. Dalam Kejadian 3 ayat 12-13 dikatakan baik Adam maupun Hawa menyalahkan orang lain atas pilihan yang mereka buat. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Dan ular tidak punya kaki untuk berdiri, tertawa terbahak-bahak, tampaknya tidak ingin bertanggung jawab atas tindakan kita adalah sifat yang diwariskannya. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik menurut saya. Pada abad sebelumnya ada sebuah batu besar di jalan raya. Pelancong demi pelancong berjalan melewati batu besar itu. Mereka membelok dari sisi jalan untuk mengitarinya. Sementara itu mereka menggeleng-gelengkan kepala dan menggerutu. Bisa nggak kamu percaya akan hal itu? Seharusnya seseorang harus menyingkirkan batu besar itu. Sungguh sangat menyebalkan. Akhirnya seorang pria datang dan melihat batu besar itu. Mengambil cabang pohon dan mencongkel batu itu. Cukup untuk membuatnya menggelinding dan berguling ke sisi jalan. Berbaring di bawah batu itu, dia menemukan tas kecil dengan catatan. Pria itu langsung mengambil catatan itu dan membacanya. Bunyinya sebagai berikut. Terima kasih telah menjadi pelayan sejati kerajaan. Banyak yang telah melewati jalan ini dan mengeluh karena keadaan dan masalah batu tersebut. Dan berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi Anda telah mengambil tanggung jawab atas diri Anda sendiri untuk melayani kerajaan. Anda adalah tipe warga negara yang sangat kita butuhkan di kerajaan ini. Terimalah kantong emas ini karena para musafir dalam pengembaranya, mereka tidak cukup peduli untuk melayani kerajaan. Saya bertanya-tanya tentang kantong emas itu. Sudah berapa kantong emas yang kita lewatkan setiap hari? Karena kita tidak mau repot, karena kita tidak peduli. Kita tidak terlibat melayani kerajaan surgawi Bapa kita. Apakah kita adalah tipe warga surgawi yang dibutuhkan Bapa kita? Setan senang ketika kita menyalahkan orang lain dan membuat alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. Itu akan mengunci kita dalam penjara mengasihani diri sendiri. Yang akan menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan. Dalam mencapai potensi yang maksimal dalam hidup kita. Bagi banyak orang, hidup tanpa tanggung jawab pribadi menjadi tempat persembunyian yang aman dan akrab. Tempat di mana tantangan hidup dijauhkan dengan alasan yang digunakan untuk membenarkan tindakannya yang negatif. Dibutuhkan disiplin dan keberanian
untuk keluar dari penjara ini dan bertanggung jawab penuh untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Saya mendorong kita semua untuk memulai proses tanggung jawab ini mulai hari ini. Dan kita perlu mengerti semua ada pada kita. Yang menjadi jawaban adalah segala sesuatu dalam hidup kita supaya kita hidup penuh dengan kepuasan. Berikut adalah 4 area di mana Anda dapat mengambil tanggung jawab pribadi dan mulai melihat hidup Anda menjadi lebih baik. Anda harus bertanggung jawab atas sikap Anda. Itu ada pada saya. Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda. Itu ada pada saya. Anda harus bertanggung jawab atas kasih sayang Anda. Itu ada pada saya. Anda harus bertanggung jawab atas hubungan Anda. Itu ada pada saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita. Biarlah berkat Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.